Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga GKJ Kertanegara. Saya harap saudara-saudara ada dalam kondisi yang baik dan sehat di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga ini yang diberi tema beriman di tengah badai. Untuk itu marilah kita masuki saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Saudara-saudara, marilah kita melaksanakan ibadah ini dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama kita. Seperti firman-Nya dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Melalui ibadah ini kita akan diingatkan akan panggilan kita sebagai orang percaya yang terus memegang iman kita di tengah badai kehidupan. Marilah kita pujikan Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara, dengan penuh keyakinan marilah di dalam hati kita mengaku demikian, bahwa pertolongan kita ialah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Kita masuki mawas diri dan doa pengakuan dosa. Yakobus 2 ayat 1, Tuhan bersabda demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara-saudara, iman akan nyata ketika kita amalkan dengan perbuatan baik kita kepada sesama. Namun dalam melakukan perbuatan itu, kita seringkali membeda-bedakan sesama kita. Maka marilah kita mengakui kesalahan kita ini dalam doa kita. Ya Tuhan yang Maha Adil, kami mengaku bahwa dalam berbuat baik, kami sering tidak adil. Kami membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama kami. Kami menilai dan menghakimi orang melalui apa yang melekat pada tubuhnya, bukan hatinya. Maka ampunilah kami ya Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Melalui Rasul Paulus, Allah berfirman, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 8-10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita sekalian. Syukur kepada Allah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah.
di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca, menyimak, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa, meminta bantuan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika ya Tuhan kami mengalami kesusahan, kami diterpa badai kehidupan, Engkau yang memampukan kami melalui semua itu. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur dan ingin mengungkapkan syukur kami dengan salah satunya mendengarkan firman-Mu. Kobarkanlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mampu mengerti dan melakukan kehendak-Mu, butir-butir hikmat yang ada di dalam firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu,
Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah saudara firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memeliharanya di dalam sikap dan tindakannya setiap hari. Haleluya, terpujilah Allah. 2 hari yang lalu, 23 Juli 2021, kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah, di hari itu kebetulan Presiden Jokowi mengadakan pertemuan jarak jauh dengan anak murid di SD 5 Sudimara, Banyumas. Dalam cuplikan video yang viral di internet, anak-anak tersebut dengan polos dan cerianya curhat tentang kesulitan belajar online mereka. Bahkan, ada yang bertanya kepada Presiden, "Pak, kerjaannya Presiden itu ngapain aja sih?" Nah, lucu ya, saudara-saudara. Semua itu disampaikan dengan polos dan tanpa prasangka. Mungkin ketika orang tua yang bertanya, kerjaannya Presiden apa sih? Cara penyampaian dan tujuannya pasti berbeda. Tetapi kita bisa melihat anak-anak ini bertanya tanpa prasangka, ya hanya memang ingin tahu saja. Kita bisa melihat dan mengatakan bahwa anak-anak ini memiliki rasa percaya yang penuh kepada Presiden Jokowi. Nah, tentu saudara-saudara, sikap ini sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan beberapa orang dewasa yang akhir-akhir ini menarasikan kebencian, menarasikan cemoohan kepada Presiden Jokowi. Terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan terakhir di masa pandemi. Mereka mencerca, menghujat, dan lain sebagainya. Kita tidak akan berbicara tentang kebijakan Presiden, tetapi kita berbicara tentang sikap anak kecil dan sikap orang yang secara umur lebih dewasa atau lebih tua. Berbeda sekali, si anak ini seolah-olah memiliki pengendalian diri yang lebih baik daripada si orang tua ini. Nah, sikap yang seperti itu, perbandingan seperti itu juga terjadi loh di zaman Yesus. Di bacaan kita ada seorang anak kecil yang kemudian bisa dilihat memiliki iman yang lebih dewasa dibandingkan murid Yesus yang lebih tua. Nah, dalam bacaan kita, Yesus dan para murid dan serta pengikutnya yang banyak itu sedang mengalami masalah. Nah, dari apa yang dikatakan Yesus memang tidak tersurat, tapi dari yang dikatakan Yesus, kemungkinan mereka sedang merasakan lapar. Bisa jadi karena seharian mengikut Yesus, saking asiknya lupa untuk makan, sehingga mereka merasa lapar. Nah, kemudian Yesus mencobai para murid. Dia bertanya dan meminta para murid untuk menuntaskan persoalan ini. Menuntaskan rasa lapar orang-orang ini. Dan para murid menjawab dengan logika mereka, dengan hitungan matematis mereka. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, seandainya kita punya 200 dinar saja, itu tidak cukup untuk orang-orang berjumlah 5.000 ini." Kurang lebih seperti itu yang dijawab. Jadi kita bisa membaca para murid ini tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan kalau mereka punya uang 200 dinar, itu pun tidak akan cukup. 200 dinar ini adalah uang yang cukup besar, karena ini adalah gaji 200 hari buruh di masa itu. Coba kita hitung-hitung untuk hari ini ya. Kalau kita cari saja, kita anggap saja paling murah lah sehari tukang itu dibayar 50.000. 200 hari berarti 10 juta. Jadi Tuhan, kalau kita punya uang 10 juta saja itu tidak cukup buat 5.000 orang. Apalagi kita nggak punya uang sebanyak itu. Nah, jadi secara logika, secara hitungan matematis, apa yang dikatakan murid-murid ini benar. Iya kan? Tetapi yang menarik ini, ketika kita membaca lagi tadi, kata mencobai, Yesus mencobai muridnya.
Mencobai ini adalah sebenarnya menguji iman. Kalau kita cari bahasa aslinya kemudian kita terjemahkan ulang, menguji iman. Jadi bukan tentang logika yang diuji, bukan tentang perhitungan matematika yang diuji, tetapi tentang iman. Nah, dan ternyata terbukti, walaupun secara logis mereka benar dan baik, tetapi secara iman para murid belum matang. Mereka lupa. Tuhan mereka, guru mereka itu mampu membuat mukjizat-mukjizat. Dikatakan kan tadi Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan. Mereka lupa sang guru itu kuasanya melampaui logika mereka. Karena itu kita bisa katakan iman mereka belum dewasa, belum matang. Maka menarik ketika kemudian ada anak kecil yang dia merelakan 5 roti dan 2 ikannya untuk membantu persoalan yang sedang terjadi. Bisa jadi karena anak ini lugu, polos. Namun kita melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang iman. Kita bisa katakan anak ini memiliki iman yang lebih dewasa dan lebih matang daripada murid-murid yang tua. Dia yakin dan percaya. Mungkin kita bisa bayangkan anak ini melihat mukjizat Yesus. Yesus melakukan penyembuhan, anak ini melihat. Maka dia yakin dan percaya bahwa saya bersama-sama dengan Yesus, dia bisa melakukan mukjizat, maka pasti dia bisa mencari solusi atas persoalan yang terjadi, atas kelaparan yang terjadi. Dia percaya akan kuasa Yesus. Nah, yang menarik juga keyakinan ini, iman ini tidak hanya dilakukan dalam diam. Melainkan anak ini mengimbanginya dengan sikap penguasaan atau pengendalian diri yang baik. Mendorongnya untuk merelakan 5 roti dan 2 ikan miliknya. Berbagi itu kan pasti membutuhkan pengendalian diri kan. Merelakan sesuatu pasti akan ada rasa, aduh rela enggak ya. Nah itu yang namanya pengendalian diri. Anak ini berhasil. Nah maka saudara-saudara, usia tua itu belum tentu menjamin memiliki iman yang dewasa, yang matang. Nah, bisa jadi usia yang muda memiliki iman yang lebih dewasa maupun matang. Terbukti dalam kisah narasi Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, tema beriman di tengah badai. Barangkali kemudian bisa kita refleksikan bahwa kondisi pandemi ini adalah badai kita. Kenapa badai? Karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, membuat masalah. Bisa dikatakan begitu. Yang bekerja beberapa harus dirumahkan, bahkan harus keluar. Yang belajar, studi, sekolah, kuliah, kemudian harus di rumah, tidak bisa bertemu dengan guru atau dosennya, tidak bisa belajar dengan efektif, harus merelakan kuota, bahkan membeli alat baru. Ada tantangan. Yang harus bertemu dengan orang lain kemudian harus terbatas. Saya mengalami kemudian, dan beberapa teman yang memiliki kerabat-kerabat yang menikah, kemudian tidak bisa untuk datang dan mendukung. Kemudian bahkan teman-teman yang harus menikah harus membatalkan pernikahannya atau mengundur pernikahannya atau mengubah itu jadi masalah. Bahkan beberapa saudara-saudara kita yang memiliki kerabat atau keluarganya sendiri mengalami kedukaan. Kemudian tidak bisa datang untuk menghibur atau mendukung. Kondisi ini benar-benar membuat masalah di berbagai aspek kehidupan kita. Badai di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi di tengah badai inilah iman kita sedang diuji, dicobai oleh Yesus tadi. Diuji iman kita. Apakah kita percaya akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan melampaui logika dan hitungan matematis kita?
Atau kita tidak percaya? Apakah kita benar-benar memasrahkan diri kepada kehendak Allah? Atau kita malah tidak percaya akan kehendak Allah itu? Dan ujian ini perlu kita respon dengan kita meniru si anak kecil tadi. Seperti si anak, kita perlu percaya pada kuasa Allah yang tak terbatas, melampaui logika dan hitungan matematis. Saya kira beberapa dari kita mengalami itu. Tidak hari ini, tetapi punya pengalaman bahwa kuasa Allah melampaui logika kita. Kita memiliki rencana A yang memerlukan dana besar, misalkan. Tetapi secara hitungan matematis, penghasilan kita, kemudian tabungan kita sebenarnya tidak cukup untuk ini. Secara hitungan matematis, tetapi entah bagaimana ada kuasa yang menggerakkan lingkungan kita, saudara-saudara kita, menggerakkan apa yang ada di sekitar kita, sehingga pada akhirnya target kita, rencana kita ini kok ya bisa terwujud. Nah ya kan, beberapa dari kita mengalami itu, punya pengalaman seperti itu. Maka di tengah badai saat ini, mari kita juga percaya pada kuasa Allah yang demikian. Dan dengan kepercayaan itu pun kita pasrah kepada kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Sekalipun mungkin kehendak Allah itu di mata kita nampak tidak begitu menyenangkan. Namun sekalipun begitu, kita juga harus yakin kan bahwa kehendak Allah itu yang terbaik, dan kita pun juga tidak bisa menolak kehendak Allah. Tidak ada di dalam kendali kita, itu di luar kendali kita. Nah, maka itulah kita harus percaya pada kuasa Allah dan berserah kepadanya. Namun kepercayaan itu dan kepasrahan itu mari kita juga imbangi dengan sikap yang dewasa. Kita terlibat dalam panggilan Tuhan, dalam karyanya untuk memulihkan dunia. Tidak hanya diam dan berpangku tangan, tapi kita terlibat dalam pemulihan Allah. Keterlibatan ini mungkin bisa kita wujudkan dalam sikap berbagi, saling membantu, keluarga, saudara, tetangga, jemaat. Pun juga sikap tidak egois dan saling menjaga kesehatan satu sama lain dengan melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker ketika kita sedang keluar rumah. Kita menjaga orang yang di rumah supaya jangan sampai kita membawa virus dari luar. Kita juga menjaga orang-orang yang kita temui di luar, karena bisa jadi kita membawa virus dari entah dari mana. Ini adalah keterlibatan yang mungkin bisa kita lakukan. Contoh-contoh kecil itu tadi. Nah, saudara-saudara, salah satu slogan lama di orang-orang Kristen di Indonesia yang mungkin terinspirasi dari orang Belanda ataupun orang Latin adalah ora et labora. Para senior pasti tahu ora et labora. Berdoa dan bekerja. Menurut saya inilah sikap beriman yang benar yang perlu kita lakukan saat ini. Merangkum pesan di dalam bacaan kita tadi, ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, di tengah badai ini kita dipanggil untuk tetap beriman dan percaya akan kuasa Allah, senantiasa berdoa dengan kepercayaan. Tetapi bukan berarti kita kemudian diam saja, tetapi kita bekerja, terlibat di dalam karya pemulihan Allah di dunia. Maka beriman di tengah badai adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin. Tuhan memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pagi hari ini mengikuti ibadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara, sejenak saya jemput untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diingatkan melalui Mazmur 28 ayatnya yang ke-7 demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan kita sangatlah berkuasa dan luar biasa. Dalam perjalanan hidup kita, tidak hanya sekali Tuhan telah meluputkan dari berbagai bahaya dan cobaan. Tidak hanya sekali Tuhan telah menolong dari berbagai kesusahan. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan doa dan puji-pujian kita. Kini marilah kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya apabila Engkau pun berkenan untuk tetap setia menyertai dan menuntun hidup kami. Kiranya Tuhan, kami dapat membalasnya melalui perbuatan baik dan mulia kami. Sebagai ucapan syukur atas berkat, kesehatan, keselamatan yang kami terima ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dan sucikanlah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membawa persembahan kita dengan diiringi dari pujian syukur Hitung Jemaat 396 bait 1 dan 4. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah,
bersamanya bahagia, hidup kekal karena kenal sobatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke doa syafaat dan penutup ibadah kita, yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Kita ucapkan bersama-sama. Marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk ke doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur kepadamu atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, memampukan kami untuk bertahan di tengah badai kehidupan ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas tercurahnya kecukupan atas kami, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami di tengah kondisi tidak menentu ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang masih Engkau beri kepada kami, sehingga kami masih mampu untuk memperjuangkan kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang serba sulit ini. Ya Tuhan, saat ini kami bertelut di hadapan-Mu, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk menaikkan syafaat dan permohonan kami. Ya Tuhan, permohonan kami di tengah pandemi ini yang serba sulit, kiranya Engkau senantiasa berkati jemaat-Mu yang sedang memiliki pergumulan dalam pekerjaannya, mereka yang terpaksa dirumahkan, mereka yang terpaksa harus keluar dari pekerjaannya. Kami percaya Engkau yang akan memelihara mereka, Engkau yang akan menguatkan mereka dan menuntun mereka menemukan solusi atas masalah dan pergumulannya. Juga bagi kami ya Tuhan yang harus bekerja di kantor dengan berbagai macam resiko, harus bekerja di rumah dengan berbagai macam cara baru, maupun kami dan saudara-saudara kami yang saat ini bekerja di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, saudara-saudara kami tenaga kesehatan yang harus bekerja di tengah-tengah ancaman penyakit COVID-19. Kami mohon kekuatan dari Engkau. Kami mohon Engkau yang menjaga. Kami mohon Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, berkat bagi kami dan saudara-saudara kami. Juga ya Tuhan, anak-anak kami, teman-teman kami yang saat ini sedang studi, yang harus menempuh studinya dengan cara-cara yang berbeda. Kiranya ya Tuhan, Kau yang akan senantiasa berikan mereka kemampuan dan kecerdasan, sehingga sekalipun cara yang ditempuh berbeda, tetapi anak-anak kami, teman-teman kami dapat senantiasa menyerap pelajaran yang mereka terima, sehingga dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami yang bergumul karena relasi kami menjadi terbatas dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, dengan kerabat-kerabat kami. Tentu ya Tuhan, ini menjadi pergumulan tersendiri bagi kami. Untuk itu, kami mohon Kau yang akan memberikan penghiburan bagi kami, Kau yang akan menguatkan kami di tengah keterbatasan kami ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang bergumul juga terkait dengan kesehatannya. Saudara kami Ibu Agustin Adriati, Ibu Riang Kanti, Bapak Bambang Pujoriati, Ibu Jumirah, Bapak Logusta, Ibu Sari Supoyo dan Bapak Sabarno Marto Atmojo. Kami mohon ya Tuhan Kau jamah dan Engkau pulihkan mereka, serta Ibu Cuimah, Ibu Sri Nuryati,
Ibu Pujiastuti, Bapak Dwi Raharjo, Ibu Sugiem, dan Ibu Diah Happy Setiawati, Engkau juga curahkan kasih setiamu terhadap mereka, sehingga mereka ya Tuhan dapat senantiasa pulih, dapat senantiasa memiliki hati yang penuh dengan sukacita di dalam pergumulan sakit mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, Kau berkati umat-Mu, terkhusus di GKJ Kertanegara, sehingga ya Tuhan kami dapat senantiasa mendukung satu sama lain sebagai sebuah tubuh Kristus. Kami tidak egois, kami tidak membanggakan, memegahkan diri, tetapi kami bersama-sama berjalan berdampingan, mendukung, membantu satu sama lain. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kiranya ya Tuhan Engkau yang akan tuntun pemerintah kami, aparat negara, nakes, masyarakat, setiap aspek yang ada di dalam bangsa negara kami untuk bersinergi, sehingga ya Tuhan pemulihan bangsa kami dari pandemi ini lekas usai. Ya Tuhan, inilah permohonan dan syafaat kami. Terselip banyak dosa, ketidaksempurnaan dalam kami berdoa maupun beribadah, kami mohon ampun. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan demi nama Juru Selamat kami, sahabat kami, dan penolong kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasalah bersandar kepada Tuhan yang kuasanya melampaui logika, bahkan hitungan matematis kita. Milikilah iman yang benar di tengah badai kehidupan ini. Berdoalah senantiasa dan sertailah itu dengan pekerjaan dan karya saudara. Terlibatlah di dalam karya pemulihan Allah terhadap dunia. Dan kini marilah bersama-sama kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.